88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami di Florata pagi ini ya. Dari kawasan Duren Ende Anda masih bersama saya pagi ini, Nia dan juga rekan operator ya, ada Ricky Seda. Dan topik berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, itu terkait dengan Lokapom ND lakukan pengawasan pangan jelang Idul Fitri. Dan saat ini di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Beni Hendrawan Prabowo, S-Farm, Kepala Lokapom di Kabupaten ND. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Bu Nia, selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin, semua sehat ya Pak Beni. Iya. Baik, ini beberapa hari yang lalu, kemarin ya kalau tidak salah melakukan pengawasan di beberapa wilayah Lokapom ya, jelang Ramadan, begitu ya Pak Beni? Iya benar. Apa saja yang ditemukan dalam melakukan pengawasan ini dan tujuannya apa Pak? Ya, baik. Ya, dalam rangka pengawasan rutin khusus menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023 ini, Lokapom di Kabupaten ND melakukan pengawasan terhadap penjualan produk-produk pangan dan pengawasan terhadap pangan takjil yang biasanya dilakukan untuk berbuka puasa. Untuk pengawasan pangan itu kita lebih memprioritaskan atau memfokuskan terhadap pangan olahan yang tanpa izin edar, kadaluarsa dan rusak. Dan itu dilakukan mulai dari hulu hingga ke hilir. Jadi kita melakukan pengawasan secara komprehensif mulai dari pusatnya yang biasanya disebut distributor hingga ke toko-toko yang biasanya menjual produk pangan tersebut hingga ke masyarakat. Kemudian yang sudah dilakukan Lokapom di Kabupaten ND yaitu sudah melakukan pengawasan ini sebanyak 5 tahapan. Jadi kita lakukan mulai dari tanggal 13 Maret dan nanti akan berakhir pada tanggal 19 April. Di mana 5 tahapan itu berada dalam lingkup pengawasan Lokapom ND, yaitu di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten ND, Kabupaten Ngada, dan di Kabupaten Nasution. Kemudian sudah juga kita temukan beberapa lakukan pengawasan terhadap beberapa sarana, dan memang masih ada sarana-sarana yang masih tidak memenuhi ketentuan dalam menjual pangan tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, dan ini Pak Beni, apakah nanti di puncak tanggal sampai tanggal 19 April ya? Iya, benar. Ini jadi dikatakan tadi 5 tahap yang pasti diturunkan juga beberapa tim, begitu ya Pak Beni? Iya, benar. Jadi dalam pengawasan ini kami melibatkan selain tim kami dari Lokapom di Kabupaten ND, kami juga mengajak para stakeholder kita dari dinas-dinas terkait yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan, dari kepolisian, dari Satpol PP juga kami libatkan, sehingga dalam operasi ini atau pengawasan ini dari segala macam tugas dan fungsi masing-masing stakeholder kita bisa berkolaborasi untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksinya untuk menjamin pangan yang aman di 3 wilayah kabupaten pengawasan kami. Seperti itu Ibu. Iya, untuk 3 wilayah kabupaten ini, Nasution, Ngada dan juga Ende ya, dari tanggal 13 kemarin melakukan pengawasan, berarti masih aman ya, belum ada temuan-temuan yang merugikan masyarakat begitu Pak ya?
Ya, jadi temuan ada, Bu. Ada. Kebanyakan kalau memang temuan itu bukan ada di wilayah ND, memang kebanyakan ada di wilayah Ngada. Itu ada beberapa toko atau mungkin pelaku usaha yang masih menjual produk-produk pangan tersebut yang kadaluarsa, sehingga kemarin sudah kita berikan sanksi administrasi yang dan dari produk tersebut sudah kita lakukan pemusnahan, sehingga kita jamin itu produk tersebut tidak tersalurkan atau dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Kalau takjil makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima itu semuanya aman ya? Tidak ada penemuan yang merugikan begitu Pak ya? Ya, jadi dari takjil itu kita sudah lakukan sebanyak pengujian sampel sebanyak 198 dan kita lakukan pengujian terhadap bahan berbahaya seperti borak, formalin, rodamin, kemudian metanil pewarna tekstil, dan itu alhamdulillah di 3 kabupaten pengawasan kita semuanya memenuhi syarat, jadi bisa kita katakan aman. Ya, ini untuk sementara aman ya, tapi kita belum tahu nih sampai tanggal 19, ini kan 5 tahap nih pemeriksaannya. Ini kalau ada penemuan-penemuan yang dikatakan tidak aman, apa sanksinya? Ya, jadi kalau memang ada temuan yang dikatakan tidak aman, pastinya kita lihat ya terkait keamanan tersebut dalam level seperti apa. Pastinya kita akan mengedepankan prinsip pembinaan terlebih dahulu, Bu, karena memang bagaimanapun mereka adalah pelaku usaha yang biasanya kebanyakan kadang kurang paham atau kurang mengerti terkait keamanan pangan ini. Jadi kita lakukan pembinaan dan kita berikan sanksi administrasi. Tetapi jika memang ada indikasi kesengajaan atau memang indikasi mereka melakukan pelanggaran, itu bisa kita lakukan atau kita berikan sanksi tegas, yaitu sanksi pidana. Jadi bisa langsung kita naikkan menjadi kita berikan sanksi pidana yang itu pastinya ada sanksi hukumnya seperti itu, Bu. Oke, dan untuk di mini market ya, di toko-toko kecil ini yang pasti langsung dibasmi begitu ya, kalau barang dagangnya yang kadaluarsa yang sudah masa edarnya sudah berakhir begitu Pak ya? Iya, langsung kita lakukan pemusnahan, Bu. Ada kalau itu, ya. Kalaupun ditemukan lagi nanti sanksinya sama yang pastinya Pak ya? Iya, sanksinya sama. Pastinya kita akan lakukan klarifikasi terhadap pedagang tersebut. Jika memang ada unsur kesengajaan, pastinya ya tadi pastinya ada sanksi hukum yang ini kita berikan. Begitu. Terakhir Pak, untuk himbauan untuk masyarakat sendiri dan juga untuk para pedagang. Ya, baik, untuk masyarakat mungkin saya menghimbau agar menjadi konsumen yang cerdas. Jadi memang kita sudah melakukan dari pihak pemerintah sudah melakukan pengawasan terhadap peredaran pangan dan bahan berbahaya, tetapi kita tetap menghimbau masyarakat agar cerdas dalam memilih pangan yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu kami dari Lokapom DND selalu mengingatkan terkait adanya cek PIK, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa sebelum membeli dan mengkonsumsi produk-produk pangan yang akan digunakan untuk kita dan untuk keluarga kita, sehingga pangan yang kita konsumsi aman dan bermutu. Seperti itu, Bu. Itu untuk masyarakat ya, untuk para konsumen. Nah, untuk pedagang sendiri, penjual ini bagaimana himbauannya? Biar ya, kita kalau untuk saja. Kalau untuk pedagang, untuk penjual ya saya himbau sama yang mungkin lebih untuk menjual produk-produk yang aman dan bermutu. Dan kami himbau agar menjual produk yang mempunyai nomor izin edar, karena nomor izin edar tersebut adalah jaminan keamanan dari kita, dari pemerintah sebelum dilakukan penjualan. Jadi jika memang sudah ada nomor izin edar, maka ada jaminan secara pre-market sebelum barang tersebut beredar, sehingga barang yang beredar ke masyarakat bisa dipastikan aman. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Beni atas waktunya pagi hari ini. Salam sukses selalu ya. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Baik, terima kasih, salam sukses.
Ya, makasih. Pro 1, kanal inspirasi.